inspiratif, edukatif, dan satu untuk semua. Oke, selamat malam. Jumpa lagi di podcast Sam Komen yang pada malam hari ini kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Bambang Budi Raharja MSI yang sering kita panggil dengan Prof BR. Jadi cukup singkat, simpel dan enak begitu. Terima kasih atas kedatangan beliau yang pada segmen kali ini saya ingin mengulik tentang bagaimana mengukir prestasi mahasiswa dan bela negara. Karena ini penting Prof bagi kami biar mahasiswa di seluruh Indonesia, tidak hanya di Universitas Negeri Semarang, benar-benar menjadi satu insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih kedatangannya Prof. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Prof, saya ingin tahu lebih jauh Prof tentang mahasiswa khususnya Prof. Mengapa saya mengundang beliau? Karena Prof BR ini pernah menjadi seorang wakil rektor bidang kemahasiswaan periode tahun 2015-2019 yang memiliki prestasi yang luar biasa. Karena waktu dipimpin beliau, lembaga atau institusi UNES ini menempati peringkat 7 nasional dari 4.500 perguruan tinggi. Ini satu prestasi yang membanggakan, prestasi yang luar biasa bagi saya Prof. Maka saya pengen tahu Prof, bagaimana Prof BR ini waktu menjadi wakil rektor bisa mengangkat adik-adik mahasiswa untuk berprestasi Prof. Monggo Prof. Terima kasih Bang Sam atas kesempatan di malam hari ini. Prof. Namun sebelum saya berbicara panjang lebar, saya perlu mengoreksi sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Bang Sam tentang nama ya. Oh iya Prof, gimana Prof? Nama saya itu Bambang Budi Raharjo. Oh tidak A ya Prof ya? Kalau A itu berarti Sunda. Oh Raharja. begitu, orang Jawa ya Prof ya? Orang Jawa. Temanggung ya Prof ya? Ya. Kalau pengen tahu artinya juga boleh Bang Sam. Ya apa Prof? Bambang itu laki-laki pemberani. Oh begitu ya Prof ya? Terus? Budi itu laki-laki yang baik hati. Lalu Raharjo itu laki-laki yang selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Luar biasa namanya jadi Prof. Bambang Budi Raharjo adalah laki-laki pemberani yang baik hati dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Ini sangat luar biasa perbincangan malam hari ini. Ya Prof, terus? Baik Bang Sam. Seperti kita ketahui bersama bahwa generasi muda terutama mahasiswa ini mempunyai pemikiran yang lebih maju. Gitu saya akui lebih maju daripada saya yang umurnya sudah 60 tahun lebih. Pemikirannya lebih maju. Ya Prof, ya. Saya sebagai orang tua ya waktu itu, saya hanya mengantar saja apa maunya mereka. Jadi apa maunya mereka. Jadi kalau boleh saya singkat, saya hanya menyediakan rel saja, tidak memberikan rem pada mereka. Gitu ya Prof. Jadi ketika mereka sudah disediakan rel, dia akan menapaki rel itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya kuncinya hanya itu aja. Berarti karena ada relnya maka dia akan berjalan sesuai relnya gitu ya Prof ya. Gitu selama itu positif ya Prof ya. Iyalah. Luar biasa. Inilah yang saya harapkan dari Prof BR itu. Kemudian ini Prof, saya pengen tahu kiat-kiatnya Prof. Kok bisa menduduki posisi 7 nasional dari 4.500 itu loh Prof. Oh gitu. Nah itu penting sekali Prof disampaikan Prof. Ya, terima kasih Bang Sam. Jadi kalau kita bicara perguruan tinggi kan tidak lepas dari kalau dada kita ini dibedah. Ya. Darah kita tuh dilihat. Itu di situ tersurat 3 dharma. Ya. Dharma apa Prof?
dharma pendidikan, Ya. dharma penelitian, dan dharma pengabdian masyarakat. Saya kira 3 dharma itu yang harus kita lakukan di perguruan tinggi. Ya, perkara mahasiswa pun sebagai salah satu unsur sivitas akademika tentunya, mereka akan berusaha untuk mengangkat reputasi perguruan tinggi. Kebanggaannya adalah ketika perguruan tinggi masing-masing itu bisa terangkat reputasinya. Betul sekali, Prof. Ya. Kalau perguruan tinggi menginginkan reputasi dari mahasiswa, maka pasti mahasiswa itu kita lepaskan untuk kemanapun, pergi kemanapun, mengikuti lomba-lomba, mengikuti kejuaraan yang mana pada akhirnya diharapkan reputasi perguruan tinggi ini akan terangkat ya, jika dia mendapatkan kejuaraan atau di perlombaan apapun. Ya, bangga rasanya ya, Prof, ya kalau mahasiswa mereka memiliki prestasi ya, Prof, ya. Iya, betul. Terus kiat lain, Prof, seperti komunikasi, kerjasama itu dibutuhkan nggak, Prof? Ya, ini Bang Sam, ini hasil penelitian ya. Hasil penelitian bagaimana orang itu pada akhirnya akan mendapatkan kesuksesan. Itu urutan yang pertama itu adalah bagaimana mereka ini ahli berkomunikasi. Yang kedua mereka bisa diajak kerjasama. Yang ketiga mereka bisa menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana dengan indeks prestasi? Ya indeks prestasi aja ada sih karena mahasiswa. Tapi indeks prestasi itu adanya di urutan ke-17 atau keberapa. Yang pertama itu adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik. Itu adalah salah satu kunci kesuksesan seseorang ya, Prof. Iya. Makanya di dalam teori, Prof, itu kalau saya membaca bahwa kecerdasan itu terbagi menjadi 3 kan, Prof. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan religius. Ternyata setelah Prof Bambang sampaikan, kecerdasan emosional memiliki posisi yang sangat penting ya, Prof, ya, untuk mahasiswa memiliki prestasi yang luar biasa ya, Prof, ya. Nah, selama Prof Bambang menjadi wakil rektor kemahasiswaan, saya melihat anak-anak kita, adik-adik kita itu memiliki prestasi tidak hanya di dalam negeri, Prof, tetapi juga memiliki prestasi sampai ke luar negeri. Nah, kiatnya apa, Prof? Mereka kok bisa sampai ke luar negeri itu, Prof? Ya, yang penting dan yang jelas adalah kita memberi kesempatan kepada mereka. Sejak awal tadi saya sampaikan bahwa mereka ini lebih lincah dari kita, ya, untuk berhubungan, untuk mengikuti semacam seminar, semacam lomba-lomba, semacam kejuaraan, presentasi, itu mereka lebih lincah untuk mencari ladang-ladang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dibandingkan kita yang sudah tua-tua gini, sudah kalah jauh. Sudah kalah jauh. Ya, Prof. Karena memang dia dilihat dari fisik, stamina masih oke. Kemudian usia juga masih muda-muda, begitu, Prof. Ya. Jadi lompatannya itu akan lebih kencang dibandingkan kita gitu ya, Prof, ya. Seperti bermain tenis tuh, Prof. Kalau mereka tenaganya, fisiknya kuat, itu smash-nya juga kencang. Tapi kalau saya itu sudah kendor, Prof, karena usianya sudah 50 lebih. Kalau ada satu jurus, Bang Sam, kalau main tenis tuh. Kalau saya ibaratkan main tenis tuh, kalau saya menunjukkan tangan saya, main tenis tuh tidak hanya pakai ini, tapi juga pakai ini. Oh, begitu ya, Prof, ya? Iya. Oh, berarti strategi juga penting sekali, Prof. Termasuk strategi bagaimana membidik mahasiswa berprestasi ya, Prof, ya? Iya. Inilah saya yang sangat kangen dengan beliau ini, leluconnya dan materi yang disampaikan itu sangat menyenangkan, sehingga saya seringkali terkenang-kenang dengan beliau begitu. Oke, Prof. Jadi tadi telah disampaikan Prof Ber bahwa bagaimana kiat-kiat mahasiswa untuk berprestasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga lembaga reputasinya akan menjulang tinggi, begitu ya, Prof, ya.
Oke. Selain mahasiswa harus mengukir prestasi, Prof. Saya juga pengen tahu tentang bela negara karena menurut saya bela negara itu sangat penting sekali untuk dimiliki mahasiswa yang memiliki jiwa muda, Prof. Dengan bela negara menurut saya mereka akan lebih berjalan sesuai realnya tadi yang seperti Prof BR sampaikan di awal. Jadi mahasiswa itu akan berjalan sesuai dengan rela. Ini saya ingin tahu konsep-konsep bela negara yang dilakukan Prof BR ini di saat beliau menduduki wakil rektor, Prof. Ya, terima kasih Bang Sem. Sebelum saya menjawab kenapa mahasiswa harus bela negara, ini ada kaitannya seperti yang tadi saya sampaikan Bang Sem. Ya. Bagaimana kepiawaiannya mahasiswa, kepandaiannya mahasiswa untuk mengelola sesuatu. Di suatu hari itu ada segerombolan mahasiswa yang mau ketemu saya. Dia bercerita begini Bang Sem, Pak, kampus kita itu ada di desa Gunung Pati. Tapi kan tidak salah Pak, ketika kampus kita di Gunung Pati itu kita sekali waktu ngundang artis ibu kota. Ya kan? Mantap ya Prof. Mantap loh. Begitu gimana, pemikirannya Prof? Dalam hati saya begitu. Kok begitu pemikirannya? Nah, berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau ngundang artis? Ya Prof. Ya paling 1 jam 100 juta Pak. Gila. Mana saya kuat, tapi dalam hati saya. Ya Prof. Tapi saya seperti tadi yang saya sampaikan, ini mahasiswa ini harus diberi rel. Saya sampaikan, silahkan kalian membuat proposal, nanti presentasi di depan saya bagaimana agar berlangsungnya artis ibu kota itu datang ke sini. Mereka presentasi di depan saya rapi Bang Sem, bagaimana mengatur parkir, bagaimana mengatur keamanan, bagaimana mengatur jalan masuk. Karena presentasinya bagus, saya sampaikan, oke, silakan jalan. Institusi hanya memberi modal kalian nggak banyak-banyak, cuman 10 juta. Wah, kalian hanya siap? 10 juta, hanya 10 juta. Kalian siap Pak? Luar biasa. Kalau siap, silahkan buat proposal sebanyak-banyaknya untuk mencari sponsor. Oh, begitu saya siap tanda tangan proposal berapapun jumlahnya. Hanya saya guyoni, tanda tangan saya itu jangan dijual di tempe penyet lah. Jadi di perusahaan-perusahaan yang besar. Bro. Jadi Bang Sem, yang pertama kali 2016 yang diundang artis ibu kota itu namanya Mbak Raisa yang cantiknya setengah mati. Wah, Raisa yang bintang iklan dan sekarang dipajang di jalan-jalan itu, Prof. Luar itu biasa. 1 jam biaya untuk mendatangkan Mbak Raisa itu 100 juta. Gila. Bayangkan Bang Sem. Mahasiswa bisa mendatangkan artis sekelas Raisa dengan biaya 100 juta hanya untuk membayar Mbak Raisanya saja. Berarti mahasiswa itu luar biasa ya, Prof. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa ketika dia bisa memanggil Raisa berarti komunikasi dia itu bagus. Bahwa bisa berlangsungnya event itu berarti dia bisa menghimpun temannya untuk jadi panitia. Ya, bisa menyelesaikan masalah. Itu yang paling saya hargai. Berarti akhirnya dia memiliki kemampuan manajerial ya, Prof. Betul. Oh. Nah, kaitannya dengan bela negara ini. Ya, Prof. Ini jadi ceritanya kan 2015 saya diberi amanah untuk memimpin bidang kemahasiswaan. Ya, Prof. Yang membawahi 35 sampai 40 ribu mahasiswa. Cukup banyak ya, Prof. Ya. Saya berpikiran saya tidak punya kemampuan untuk memonitoring mereka. Ketika mereka ini berhimpun, bergerombol di teras-teras kampus, di depan musola, di masjid, di bawah pohon. Apa materi yang dibicarakan saya tidak mampu untuk memonitoring. Dan bagaimana agar kegiatan mereka itu seias kata lah, tegak lurus sesuai rel tadi ya, Prof. Sesuai dengan rel tadi. Ini berarti satu-satunya jalan harus mereka kita berangkatkan untuk mengikuti pendidikan bela negara. Berarti garisnya itu jelas
Di mana Prof waktu itu untuk mengikuti kegiatan bela negara itu Prof? Di Rindam 4 di Ponorogo yang ada di Magelang. Ya, karena saya mempunyai rencana seperti itu, saya datang ke sana menghadap komandan Rindamnya. Saya sampaikan kepada Pak Tentara, Pak Tentara, kedatangan saya ke sini itu bukan untuk memiliterisasi mahasiswa UNES, tapi jadikanlah mahasiswa UNES ini lebih mencintai orang tuanya. Hebat. Luar biasa Prof. Perlu Bang Sam ketahui bahwa Pak Tentara itu hanya untuk merogoh hati mahasiswa, merogoh hati mahasiswa untuk lebih mencintai orang tuanya itu sanggup. Begitu ya Prof ya. Itu saya bungkus dengan bagaimana agar mahasiswa itu lebih mencintai orang tuanya saja. Perkara pendidikan bela negara nomor 2 lah. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa itu lebih mencintai orang tua. Bapak ibunya ya begitu ya Prof ya. Dengan dibungkus mahasiswa itu mencintai orang tuanya, maka mereka tentunya kuliah ini tidak main-main. Mau bolos pasti teringat orang tuanya. Mikir ya Prof ya. Iya kan? Betul Prof. Itu tentunya bagaimana dia punya keinginan untuk kuliah yang sungguh-sungguh serius, pasti karena dibungkus atau dibingkai dengan lebih mencintai orang tua. Orang tua ya Prof ya. Tapi itu ada agenda terselubung Bang Sam. Apa Prof itu Prof? Agendanya Prof? Ya, saya sampaikan kepada mereka kan. Mahasiswa itu kalau lulus kan tentunya bercita-cita jadi pembina upacara. Ya kan? Prof. Inspektur upacara. Artinya menjadi pemimpin lah Prof. Menjadi pemimpin kan begitu. Ya Prof, betul Prof. Saya tidak bisa membayangkan ketika mereka ini memimpin di sebuah lembaga atau menuju ke mimbar upacara, barisnya itu seperti bagong. Tentunya itu memalukan dunia persilatan. Tangan kiri, tangan kanan bersamaan dengan kaki kanan gitu Prof. Tangan kanan bersamaan dengan kaki kanan. Lalu sikap hormatnya itu tidak terindeks Scopus. Oh gitu ya. Itu kan memalukan dunia persilatan. Iya Prof. Dari mana materi-materi itu bisa didapat? Ya ketika dia mengikuti bela negara. Dia mengikuti bela negara. Gak lama Bang Sam, hanya dua malam 3 hari. Di Rindamnya itu, 2 malam 3 hari. Mereka tentunya merasakan bagaimana mau makan saja antri sesama teman. Kan? Mereka merasakan bagaimana mandi itu antri sesama teman. Jadi jiwa korsa mereka, kesetiakawanan mereka secara tidak langsung bisa terbentuk hanya gara-gara antri. Oh begitu ya Prof. Kan? Dengan model antri saja mulai membentuk karakter ya Prof ya. Betul lah. Luar biasa. Nah itu pada akhirnya setelah mereka pulang itu jika di kampusnya itu istilahnya dipelihara ya mereka itu kalau hanya disuruh mengadakan upacara lalu kerja bakti itu pasti mereka akan berangkat dengan sungguh-sungguh dan berjalan dengan betul Prof. Karena dengan bela negara mereka memiliki atau meningkatkan sikap disiplin ya Prof ya. Jadi mentalnya akan menjadi lebih bagus ya Prof ya dibandingkan dengan mereka yang belum memahami akan bela negara itu Prof ya. Oke. Dari pendidikan bela negara yang tidak membutuhkan waktu lama ya Prof ya, hanya sekitar 2-3 hari di Rindam. Kira-kira hasil apa yang sudah pernah kita lihat dari pendidikan tersebut Prof? Yang langsung dirasakan ketika mereka itu ditugasi untuk melaksanakan tugas dari fakultas maupun dari universitas. Mereka tidak perlu untuk berkoordinasi satu kelas, berkoordinasi 2 kelas itu pasti cepat. Karena sudah terlatih tadi ya Prof ya. Sangat luar biasa. Maka pendidikan bela negara itu
ternyata sangat penting Iya. untuk mahasiswa, begitu ya Prof Iya, ya. iya. Dan saya berharap apa yang sudah ada ini tidak mati gitu, tapi justru lebih berkembang begitu ya Prof ya, untuk pendidikan bela negara begitu ya Prof ya. Karena dengan kondisi orang-orang tertentu yang kadang bertolak belakang dengan boleh dibilang dengan negara begitu. Kadang-kala kan ada ya Prof ya, satu dua kan ada begitu. Maka tameng utamanya itu adalah bela negara ya Prof ya. Oke Prof Bambang, saya pikir ini satu bincang-bincang yang luar biasa dengan Prof BR ini. Beliau adalah tokoh yang kita tahu bersama, tidak hanya di institusi, di lembaga Universitas Negeri Semarang, tapi beliau ini juga tokoh di masyarakat luas di Semarang maupun di Jawa Tengah. Salam hormat dari saya Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan apa materi yang disampaikan Prof BR akan bermanfaat bagi mahasiswa, bagi masyarakat luas, bahwa mahasiswa tidak boleh berpangku tangan, mahasiswa harus berprestasi, mahasiswa harus memiliki jiwa bela negara sehingga negara kita akan oke. Negara kita akan bagus. Sekali lagi Prof BR, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof BR di podcast Sem Komen yang sudah ditunggu-tunggu oleh khalayak masyarakat. Ada kalimat yang terakhir Bang Sem. Oh ya, closing statement Prof. Monggo Prof. Ya, ini kan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Betul Prof. Sementara mahasiswa itu di rumah. Ya. Catatan dari saya, ketika mau sukses ya jangan puas menjadi generasi rebahan di rumah. Oh begitu ya Prof ya. Jangan puas menjadi generasi rebahan di rumah, peduli dengan di sekitarnya, melaksanakan dharma yang ketiga, dharma pengabdian masyarakat, untuk bisa memelekkan masyarakat di sekitarnya, ya, mengedukasi masyarakat di sekitarnya, bagaimana pentingnya vaksin, apa itu imunisasi. Ini hal-hal yang sederhana. Yang saya yakin mahasiswa lebih tahu dari masyarakat di sekitarnya, di mana masyarakat, di mana mahasiswa itu berdomisili. Saya kira itu aja Bang Edi. Terima kasih Prof BR, ini satu materi yang luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan dari podcast malam hari ini akan bermakna bagi masyarakat secara luas. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pesan-pesan Prof BR yang luar biasa. Semoga pesan-pesan tadi bisa kita pakai, kita lanjutkan ke anak cucu kita. Selamat malam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.